Saudara sekalian, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada satu kupasan yang luar biasa indahnya yang perlu kita juga dengarkan, kupasan dari Pak Dautoni. Saya sudah mendengarkan secara keseluruhan dan ini sangat baik bagi kita untuk kita menata hidup kita ke depan dalam menghadapi masa-masa yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kupasan ini dapat membantu kita bagaimana mengatur perjalanan kehidupan kita di dalam melayani Tuhan, dalam membangun hubungan kita dengan sesama, dalam membangun hal-hal terkait dengan usaha, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi baik sekali untuk kita mendengarkan kupasannya berikut ini. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita membahas tentang apa bedanya doa dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Apa saudara? Dan apa? Demi nama Yesus. Karena banyak orang doa itu ngusir setan keliru. Suatu kali saya dimintai tolong seorang pengusaha batu bara. Dia itu berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai tahunan untuk ngusir setan di rumah, enggak keluar-keluar. Nah, apa yang terjadi? Dia minta tolong saya, sampai dia itu putus asa, setiap pintu-pintu rumahnya dikasih Alkitab semua. Artinya apa? Setan lewat merenung. Nah, setan tidak takut dengan salib maupun Alkitab. Kalau salib, di kuburan juga banyak salib, betul? Nah, tapi ingat, ada satu doa yang keliru di sini. Nah, di situ saya ajarkan dan hari ini saudara akan saya ajarkan supaya tidak keliru. Mari kita buka Alkitab terlebih dulu dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ingat semua, dengan hati percaya. Apa saudara? Dibenarkan. Dan mulut mengaku diselamatkan. Nah saudara, dalam nama Yesus artinya dalam kehendak Tuhan. Ini semua, dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam benteng Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Itu namanya dalam nama Yesus. Jelas? Nah, kalau demi nama Yesus, itu untuk perang. Jadi saudara kalau doa makan demi nama Yesus, itu perang sama nasi. Beda saudara. Nah, beda. Coba perhatikan. Dalam kitab Hakim-Hakim. Pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Kalau kita perang sama negara lain, kita ngomong apa? Demi negara kita perang melawan ini. Betul? Nah kalau kita ngomong dalam negara kita perang. Ya negaranya bubar. Betul enggak? Perang sendiri-sendiri dalam. Betul? Jadi kalau ngusir setan itu adalah demi. Ngomong sebelahnya, demi. Jelas? Tidak usah banyak-banyak. Dalam bahasa ini aja beda sedikit itu bahaya. Sudah memberi, artinya sudah ngasih. Betul? Akan memberi, baru akan. Lah kapan ngasihnya? Betul? Betul? Arti akan itu belum terjadi. Arti sudah terlaksana. Nah kalau kita doa, Yesus berkata,
berdoalah dan mintalah dalam namaku. Artinya apa? Permohonan. Apa saudara? Meminta kekuatan Tuhan, meminta pelindungan Tuhan, meminta kuasa Tuhan, meminta naungan Tuhan, meminta kelimpahan, kejayaan, kemenangan dalam nama. Nah, kalau ngusir setan demi nama Yesus. Nah, jangan salah ngira. Akhirnya pengusaha ini ngomong, lah selama ini kamu doanya apa? Dalam nama Yesus. Kan setan masuk rencana Tuhan. Kan dalam. Harusnya apa? Demi nama Tuhan. Waktu itu dia ngomong, Pak kalau doa minyak urapan gimana? Caranya seperti ini. Ini saya ajarin supaya tidak repot-repot nyariin saya. Dan yang kedua, supaya tidak nyusahin hidup saya juga. Nah, doanya seperti ini. Semua bisa lakukan. Ini saya semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini saya semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan minyak ini. Berkati minyak ini. Dalam nama Yesus. Beri kuasa minyak ini. Berkati minyak ini. Menjadi benteng Tuhan. Pelindungan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, minyaknya itu didoakan apa? Artinya apa? Dalam kekuatan, dalam pelindungan, dalam otoritas, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Jelas? Nah, waktu menggunakan minyak itu, olesin setiap pintu-pintu. Berarti kan ngusir setan, perang. Demi nama Tuhan Yesus. Jelas? Pak, kalau minyak urapan untuk doain orang sakit gimana? Ada dua di sini. Kalau orang itu sakitnya bukan kena setan, misalnya sakit migrain, kan tidak ada setan migrain. Nah, migrain setannya gini terus. Tidak ada setan migrain. Nah, doanya apa? Dalam nama Tuhan, oleskan minyak. Artinya dalam kuasa Tuhan terjadi kesembuhan. Dalam kuasa Tuhan terjadi pertobatan. Di dalam kuasa Tuhan ada pemulihan. Di dalam kuasa Tuhan ada kekuatan pemulihan. Namanya doanya apa? Dalam nama Yesus. Jelas? Jelas? Itu untuk orang sakit. Nah kalau orang kena setan, ndak bisa mati. Mati ndak, hidup ndak. Engkik. Nah itu banyak kejadian. Kan saya sering diminta untuk ngasih tiket check out. Kenapa? Harusnya udah mati tapi tidak mati-mati. Ada suatu ibu tua. Nah waktu itu ibunya tua ini punya keris ditanam dalam badan. Susah mati. Mati ndak, hidup ndak. Mati ndak, hidup ndak. Tapi anehnya setan itu setan rakus namanya. Jadi kalau waktu jam makan, dia itu gini toh. Tapi begitu jam makan, teng jam 12 ada piring langsung gini makan buahnya. Setelah itu gini lagi. Udah umur 80 lebih. Enggak mati-mati. Nah, waktu itu saya diminta, Pak ini gimana? Oh ini bukan sakit biasa. Ini ada setannya. Nah kalau kasus seperti ini harus dirapatkan keluarga dulu. Kenapa? Ini tiket check out, betul? Supaya kita enggak dituntut, betul? Betul? Saya ngomong dulu gini. Ini kalau saya doakan, ini berangkat ini. Kapan berangkatnya? Secepat mungkin. Nah, saudaranya rapat ngomong, Pak daripada menderita kedua, ya udah waktunya Tuhan silahkanlah. Jiwanya kan kesandra, rohnya tidak bisa keluar. Nah, waktu itu doanya apa? Ingat, ini kan kasus setan demi nama Tuhan Yesus. Ingat semua, demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Tumpang tangan. Nah, supaya setannya tidak masuk lagi, kasih minyak urapan. Dalam nama Tuhan, itu supaya setannya tidak masuk lagi. Dalam otoritas, dalam kekuatan, dalam rencana, dalam kehendak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh si minyak. Ingat, ngusir itu demi. Pelindungan dalam. Jelas saudara? Jelas? Ngomong sebelahnya, ngerti enggak lo?
Nah, jelas? Jelas? Jangan keliru. Orang kerasukan langsung ngomong, dalam nama Yesus. Setannya ngomong, aku masuk rencana Tuhan apa ya? Setannya sih bingung. Harusnya apa? Demi nama Tuhan. Ingat waktu Petrus. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Karena itu berhubungan dengan setan yang membuat orang itu sakit. Jalan. Jelas? Karena ada sakit tertentu akibat santet setan. Nah itu harus doa demi nama Tuhan Yesus. Nah tapi kalau tuh sakitnya itu sakit bukan karena setan, oleskan minyak dalam nama Tuhan. Supaya ada kuasa ilahi, otoritas, kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Ini semua otoritas, kekuatan Tuhan. Nah, kalau doa perjamuan kudus, ingat saudara, sucikan anggur ini menjadi darah Yesus dan ini menjadi tubuh Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Artinya apa? Dalam kuasa, dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau doa demi nama Yesus itu untuk mengusir setan. Perang. Apa saudara? Tapi kalau untuk pelindungan dalam nama Yesus. Saya setiap kali saya mau khotbah pasti doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku dalam nama Yesus, dalam otoritas kekuatan Tuhan. Jelas? Nah kalau ada orang kesurupan demi nama Tuhan Yesus. Beda enggak saudara? Kalau doa makan jangan keliru. Demi nama Yesus. Ingat, kamu enggak perang sama nasi, betul? Jelas? Harusnya apa? Dalam nama Yesus berkati makanan minuman ini sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Nah dalam nama Yesus artinya apa? Permintaan, permohonan di dalam nama Tuhan. Didasarkan kuasa nama Yesus. Tapi kalau mengusir setan itu namanya perang. Apa saudara? Pak, kalau saya doain suami saya, demi nama Yesus, setan keluar. Ya itu perang. Kalau doain suami saya bertobat apa? Dalam nama Yesus, jamah suami saya bertobat. Dalam otoritas kehendak Tuhan. Zaman Roh Kudus. Jelas saudara? Jelas? Ini ada perbedaan. Jadi ngusir setan sama doa dalam nama Yesus itu ada perbedaan. Maka dalam Injil Markus mereka mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Jelas? Di dalam Injil Yohanes beda lagi. Sudah waktunya engkau mintalah berdoa di dalam namaku. Artinya apa? Dalam otoritas, kehendak, rencana, kekuatan Tuhan pelindungan. Nah, ada perbedaan di sini. Tuhan adalah gembalaku di dalam nama Yesus. Artinya apa? Diberkati. Jelas? Kalau doakan anak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ngomong demi nama Yesus. Itu perang namanya. Jelas saudara? Nah kalau anaknya kesetanan baru demi nama Yesus. Saudara. Nah saudara, suatu kali saya pernah diminta untuk mengadakan KKR. Itu di Pangkalan Embun. Nah waktu di sana terjadi perang antara Dayak dan Madura. Terjadi perang Dayak Madura, itu penggal-penggalan kepala. Saudara. Madura banyak yang mati di Sampit, saudara. Nah orang-orang Madura lari semua ke Pangkalan Bun karena dekat pelabuhan untuk ke Madura. Nah dikejar sama pasukan Dayak dari hutan-hutan itu saudara. Nah waktu itu saya diminta KKR. Jadi KKR di tengah perang saudara. Tulisannya apa? Mantan dukun santet. Wah, pas perang kok malah tulisannya mantan dukun santet seminar. Saudara. KKR. Jadi pansus Dayak, orang-orang Dayak mau nyerang Madura ini untuk ke pelabuhan itu
berhenti semua ikut KKR. Kenapa ikut KKR? Mau nyoba ilmu. Karena mereka berpikir, saya kan Jawa, ilmu Jawa. Sana ilmu Dayak. Padahal ilmu saya udah hilang semua. Ilmu udah hilang semua. Nah, apa yang terjadi? Nah, karena ada suatu hukum ilmu di sini, gaib. Ilmu yang ada di Jawa, ilmu kekuatan mistik, jimat, pusaka, kalau nyebrang laut, itu kekuatannya berkurang 75 sampai 90%. Karena setan lewat namanya laut, itu harus ada izin mutasi. Makanya waktu perang itu, Dayak dan Madura, karena kejadian di Kalimantan, kalah. Karena ada teritorialnya. Jelas? Ada apa tidak? Nah repotnya, jimat yang ada di Indonesia, dibawa ke Amerika, kekuatannya tinggal 1%. Kenapa? Paspornya banyak, paspornya mutasi. Nah itu kekuatannya 1%. Makanya semua pusaka apapun yang hebat di tanah Jawa, Indonesia, begitu sampai ke Belanda di museum, kekuatannya tidak berfungsi. Nanti saudara? Karena harus ada namanya itu teritorial. Ada apa saudara? Ada teritorial. Nah, beda dengan kekuatan Tuhan itu tidak ada teritorial. Karena maha kuasa, maha hadir. Nah, wah ikutlah KKR. Waktu itu KKR, nah ketua panitianya itu maju ke depan, salah satu kepala pasukan yang ngejar Madura itu kepala pasukan Dayak, baca mantra. Di banyak orang gini darah, berdiri gini darah, nantang saya. Nah dikira ketua panitianya itu saya adalah, padahal bukan adalah. Dia baca mantra gini, ses, itu yang ketua panitianya kesurupan. Langsung kerasukan gitu. Waktu itu saya lihat tak amankan dulu. Saya maju, wah ini Dayak semua ada, orang Dayak ada. Sebagian besar orang Dayak. Dan itu bawa mando sama panah ada. Nah, waktu itu saya doanya gimana? Ini saya semua, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Dalam kuasa Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam benteng Tuhan. Aku percaya darah Yesus lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kehendak, rencana, otoritas, kekuatan Tuhan. Setelah itu saya maju depan. Saya ngomong ketua itu bukan Dautoni, itu ketua panitianya. Masuk ketua Dautoninya setinggi itu, kan saya pendek. Nah langsung. Orang pendek itu enaknya ada saudara. Darahnya mengalir lebih lancar. Dan yang kedua, kalau nyusup cepet. nyusup cepet. Nyelinap nyusup cepet. Nah, saya doa. Nah, setelah itu saya khotbah. Nah, wah. Dikirimin tuh santet-santet saya, macam-macam itu. Wah. Karena saya ngomong, pertarungan ilmu tidak boleh menyentuh. Itu mando saya terbang yang bener, darah. Terbang, kepala hilang, darah. Itu di Kalimantan, darah. Terbang gini lah. Nah waktu itu saya doa apa? Dalam kekuatan, dalam otoritas, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlindungan itu dalam nama. Nah setelah itu baru berdoa, demi nama Yesus. Roh-roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Perang. Apa saudara? Melawan kegelapan. Langsung KKR, tiba-tiba yang tua dulu datang. Wah ini dukun orde lama nih. Nah, doain, ingat saudara. Demi nama Tuhan. Apa saudara? Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh gelap, keluar. Roboh. Itu kira-kira ada 200 lebih bertobat. Dan sejak itu Pangkalan Embun sampai sekarang tidak ada kerusuhan. Nah, itu kejadian perang Sampit sampai melebar ke Pangkalan Embun.
Stopnya itu gara-gara apa? KKR. Dengan apa? Dalam nama Tuhan. Jadi ingat, saudara harus bisa membedakan antara dalam dan apa saudara? Demi. Jelas saudara? Jangan keliru. Nanti setannya juga bingung. Betul? 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 Nah, enggak boleh keliru. Nah, kalau doa untuk anak, dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas Tuhan, lindungi anak ini. Amin? Amin? Dalam nama Tuhan, jangan ngomong demi, ini perang sama anak. Harus apa? Dalam nama. Kecuali anaknya kesurupan, baru demi. Nah, jadi minyak urapan pun untuk orang sakit, lihat sakitnya. Kalau sakitnya kena setan, demi nama Tuhan. Tapi kalau itu bukan karena setan, masuk angin misalnya. Atau sakit ambeien gitu. Kan tidak ada setan ambeien. Nah, minta kesembuhan berarti apa? Dalam nama Tuhan, berkati sembuhkan. Dalam kuasa Yesus, kuasa bilu-bilu Yesus sudah dalam nama Tuhan Yesus. Udah paham? Udah paham? Nah, ngomong sebelahnya, ngerti enggak lo? Nah, enggak boleh keliru. Jelas saudara? Jelas? Nah, saudara, ada satu hal, banyak itu orang itu di media sosial ribut. Saudara. Karena saya memberitahu cawapresnya Gibran itu sejak tahun 2021. Dan 2022 masuk media sosial seluruh Indonesia. Yang pernah dengar dan lihat angkat tangan. Nah, itu tahun 2022, seluruh Indonesia itu, saudara. Nah, sebenarnya itu kenapa saya bisa tahu? Itu ada rahasianya, saudara. Tahun 1997, saya mengalami kecelakaan naik motor, lawannya truk. Roh saya dibawa ke surga, ketemu Yesus Kristus. Ditunjukkan masa akan datang Indonesia sampai tahun 2035. Tahun berapa, saudara? 2035 itu saya mendapat penglihatan itu untuk tahun 2035, dan waktu itu tahun 1997 saya belum menikah, masih bujang dan perjaka ting 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 ting. Joko ting bukan ini lagi ting 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 ting. Dan baru lulus sekolah Alkitab tahun 96, ranking 4, murid tinggal 4. Nah. Dan orang tidak akan peduli sama saya, karena saya bukan orang terkenal, bukan orang hebat. Karena saya hanya orang desa, pertapa, terus masuk Kristen, tobat, sekolah Alkitab. Dan zaman itu yang terkenal adalah Pendeta Alex Abraham Tanu Saputra, Betani, Pak Niko, Timotius Arifin. Nah, seperti model-model saya ini, itu semua minggir. Tidak akan didengar. Karena tidak terkenal. Bukan siapa-siapa. Nah, pada waktu 1997 itu, dapat suara bahwa jutaan manusia menunggu pesan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang mau dengerin? Jutaan, saudara. Saya bingung. Karena pertama kali saya khotbah, KKR, itu yang datang 2 orang. 2 orang saja, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Nah, kalau sampai jutaan untuk pesan itu hal yang tidak mungkin. Saya khotbah berapa puluh ribu kali gereja-gereja, betul? Untuk menyampaikan pesan itu gimana, betul enggak? Dan bukan orang terkenal dan bukan siapa-siapa. Nah, sehingga apa yang terjadi? Wah, ini katanya misi yang mustahil lah. Caranya gimana? Dan zaman itu, kalau orang makan Kentucky Fried Chicken, itu makanan orang kaya, betul? Dan zaman itu, aqua itu aneh. Air kok dijual, betul? Betul? Nah,
Dan zaman itu saudara ya, orang punya telepon tuh orang kaya. Saya masih ingat setelah zaman itu kan ada yang namanya tuh handphone. Handphone waktu dulu beda dengan sekarang. Sebesar pisang-pisang itu saudara. Dan kalau telepon gini, halo ada apa? Itu untuk ngelempar mangga aja jatuh. Betul? Gede-gede, besar-besar saudara. Betul? Betul? Nokia, Ericsson, gede-gede itu saudara. Wah nelpon, shalom, wah mantap. Ini nunjukin handphone yang gede aja itu saudara. Dan waktu itu tidak mungkin. Pesan itu akan saya sampaikan. Tiba-tiba tahun 2001 datang ajudan Megawati, Kolonel Edi Wibowo, adik Ibu Ani Yudhoyono, almarhum. Apa yang terjadi? Dia datang ke saya, dia ngomong kena setan. Urusan setan gampang, itu urusan mudah, karena saya dulu bekasnya setan. Sesama bekas setan saling tahu kan gitu dah. Nah saya doain. Nah 2001 saya ngomong gini, Pak Edi, 2004 SBY Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Itu kan istrinya kakak kamu Ani Yudhoyono. Enggak mungkin Pak Daud. Yang diberitahu aja enggak percaya gimana lagi. Saya ngomong Pak Edi pasti jadi presiden Pak SBY. Enggak mungkin. Penguasanya waktu itu presidennya adalah Megawati. Untuk melawan penguasa itu enggak mudah, susah. Betul? 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 Enggak mungkin Pak Daud. Karena waktu itu SBY Menko Polhukam. Gini Pak Edi, dalam penglihatan itu 1997 di 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung dia ngomong gini, Pak Daud, Anda adalah orang satu-satunya di muka bumi ini yang berkata pertama kali SBY pasti jadi presiden 2004. 2004 SBY jadi presiden. Dan hal itu 2001 sudah diberitahu ke Ibu Ani Yudhoyono. Karena itu langsung Edi Wibowo datang, Pak Daud diminta untuk ngawal presiden secara rahasia dan senyap. Kenapa? Karena Anda lah yang meramalkan pertama kali SBY. Pasti jadi 2004. Saya beritahu Pak Edi, karena saya dapat bocoran 2004 presidennya itu. Di sorga saya lihat itu. Nabi Isa Al-Masih saya bilang gitu. Nah 2009 waktu di Cijantung markas Kopassus, Danjen Kopassus Nenggala 1. Saya omong sama Edi Wibowo. Ngomong-ngomong Edi Wibowo ngomong gini, Pak Daud itu kan yang meramalkan mendapat wangsit SBY jadi presiden dan terjadi. Berarti wangsitnya ini kan masa akan datang masih 2035. Kalau gitu tolong beritahu rahasia apa sampai tahun 2035. Saya ingin tahu masa akan datangnya Indonesia itu gimana. Langsung, ya Pak Edi gimana? Kita panggil One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Enggak tanggung-tanggung, ada Polhukam, Politik Hukum dan HAM, saya itu makroekonomi, ahli ekonomi semua, makro mikro. Dan mereka itu adalah profesor-profesor botak kinclong-kinclong. Udah pinter-pinter semua. Udah makro sini jago-jago semua. Lah sedangkan saya kan ngomong orang desa apa percaya. Betul? 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 Wah mereka dengerin semua. Itu kejadian di Cikeas. Itu ngomong di Cikeas. Cikeas itu. Langsung ngomong. Coba beritahu semuanya. Anginnya akan datang 18-19. Badainya akan datang di 2020. Ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Dan setitik terang datang di 2023. Dan 2025-2026 kondisi daya beli masyarakat akan turun seperti tahun ini. Sampai 2026. Dan pergerakan ekonomi mulai bergerak itu tahun 2027. Dan 10 tahun ke depan
Cina menguasai ekonomi Indonesia. Nanti saya beritahu cara-caranya adalah menguasai ekonomi Indonesia tahun sekian. Stop dulu, Pak Daud. Dikatakan bahwa ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Langsung ngomong, terjadi krisis di sini berarti. Nanti Pres, siap Jenderal, buka semua data. Obligasi, Sun, semua buka data semua. Logika Anda, karena ini kan dia dapat penglihatan dari Isa alaihi wasallam. Karena Muslim dah. Jadi ini Muslim yang minta malah adalah. Lah pendeta Dora percaya. Akhirnya malah Muslim yang apa adalah suruh apa? Buka data semua, buka semua adalah. Jenderal, kaget semua. Ada apa? Jenderal, izin Jenderal. Di 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Hah? Iya. Dan dolar akan tembus 14.000 lebih. Itu 2009. Langsung edibo gitu. Berarti penglihatan ini benar. Benar Jenderal. Logika nih, obligasi ini, Sun ini terjadinya seperti ini, makro, mikro itu terjadi ini. Tetapi jadi pertanyaan satu. Apa Jenderal? Gimana ekonomi bisa berhenti seluruh Indonesia? Tidak ada pergerakan sama sekali berarti. Nah, hanya ada dua. Pertama perang, terjadi pemberontakan. Kedua wabah. Nah, Daud siap Jenderal. Pesannya apa? Pesan Isa alaihi wasallam. Yang pendeta tidak percaya, malah yang percaya malah Muslim. Pertama, berkebun. Berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan. Akan terjadi apa, Saudara? Krisis apa? Pangan. Nah, setelah itu, apalagi? Beli tanah, pinggir kota, terutama Pulau Jawa. 2 mobil lewat. 2009, tol belum ada. Betul? Betul? Pinggir-pinggir jalan. Di pinggir kota semua. Pulau Jawa. Oke, lanjut. Berikutnya, beli emas dan dolar. Wih, Daud, berarti di tahun 2021 ke atas akan terjadi inflasi. Apa Saudara? Terjadi apa? Karena ada hubungan dengan emas dan US dollar. Berarti ada inflasi di sini, dia bilang gitu. Di tahun 2021 2022 nanti. Nah setelah itu apa lagi? Jangan utang bank. Terutama di tahun 2025 dan 2026. Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai tahun depan. Jelas? Jelas? Itu tahun berapa? 2009. Langsung gini. Daud, siap Jenderal. Ini perintah saya. Kamu tidak boleh membicarakan ini setelah ini. Kamu boleh bicara ini setelah SBY tidak jadi presiden. Kenapa Jenderal? Kalau kamu ngomong ini, kamu di ring 1, kamu bicara se-Indonesia reaksi gaduh, kacau nanti, ribut. Apalagi masih tahun 2021, bilang gitu. Kan ini baru tahun 2009, bilang gitu. Jadi lebih baik kamu boleh ngomong. Ya, siap Jenderal. Udah. 2014 pergantian presiden, 2015 saya ngomong sama Pak Edi Wibowo. Jenderal, boleh saya ngomong masalah yang waktu 1997? Boleh, silakan. Kenapa? SB sudah tidak jadi presiden, aman. Silakan bicara. Di situ saya mulai khotbah, tapi saya bingung. Gimana jutaan orang mau dengar pesan saya itu gimana? Betul? Pesannya disampaikan 1997 untuk disampaikan gimana caranya? Wong khotbah waktu itu yang datang hanya 200 orang, 300. Jadi jutaan sampai mati deprok juga. Tidak bisa nyampe-nyampe kan itu Saudara. Itu pikiran manusia. Udah. Penting saya jalanin aja. Nah,
Khotbah di 2015 itu banyak yang merekam, saudara. Rekam semua 2015. Badainya akan datang di 2020. Banyak orang mengatakan saya gila, halusinasi. Banyak yang tidak percaya, saudara. Bayangin, yang percaya malah muslim. Lucu tuh, saudara. Sing Kristen pada mencibir, wah bohong lah gini. 2019 saya mau dipecat. Pendeta-pendeta udah rapat untuk mecat saya. Tapi saya tidak bisa dipecat karena saya bukan pendeta. Bingung. Nah, 2020 Januari. Waktu itu 2020 Januari. Pendeta-pendeta nemuin Gilbert. Karena 2019 itu banyak pendeta bernubuat tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Yang ngomong badai hanya saya seorang diri. Saudara. Jadi dianggap bikin kacau gitu. Saudara. Nah setelah itu Gilbert ngomong, ini kan tahun 2020 Januari, kita tunggu aja Desember 2020. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Yang mau mecat saya, masuk karantina. Dan apa yang terjadi? Yang sakti orang batuk, bubar. Wah, betul? Nah, tapi saya bingung gimana untuk menyampaikan pesan ini bahwa jutaan manusia akan mendengar, betul? Gimana caranya? Tiba-tiba Michael Gunawan kan sama kita juga stres, enggak ada kegiatan apapun. Enggak boleh kebaktian, enggak boleh kumpul-kumpul, betul? Betul? Nah, ya udahlah. Dan perlu udah tahu, saksinya Pak Samuel Gunawan apa Michael Gunawan tanya aja. Selama 2 tahun saya khotbah online termasuk di sini juga di GSJS ya. 2 tahun itu saya tidak terima persembahan sama sekali. Ongkos PP biaya sendiri. Saya ngomong Michael, kamu juga bokek, saya juga sama-sama bokek. Sama-sama tidak ada duit. Saya ngomong, jemaat datang aja pelit, apalagi tidak datang. Ya, tapi di sini murah hati semua lah. Saya ngomong sama Michael gitu, udah saya tahu lah, 2 tahun itu. Nah waktu itu Michael ngomong, Pak Daud kita pelayanan tanya jawab aja online. Nah pikiran Tuhan itu bukan pikiran manusia. Adalah. Pikiran kita kan saya khotbah satu persatu kan gitu adalah. Beda adalah. Apa saudara? Online waktu itu hanya 5 orang, 10 orang. Begitu banyak orang stres kan, tidak bisa kemana-mana. Online itu jadi ribuan sampai juta dan sekarang sudah berapa? 10 juta lebih. Nah. Bahkan saya dikasih tahu, Pak Daud pas pampres aja ngeliatin YouTube-mu. Sampai pejabat-pejabat. Karena itu pesan 2009. Dan itu kasih penglihatan 1997. Dan terjadi semua adalah. Tidak ada satupun yang meleset. Adalah. Nah waktu itu saya ke tempat kepala staf presiden Muldoko, Jenderal Muldoko. Orang yang masih hidup tanya aja dia. Nah waktu itu saya ngomong sama Muldoko. Karena saya tahu suatu rahasia di sini. Rahasianya apa? Dapat bocorannya. 1997. Saya beritahu sama Jenderal Muldoko bahwa wapresnya, kuncinya, wapres itu Gibran Rakabumi, anak Jokowi. Wahyu Keprabon di situ. Enggak mungkin, masih kecil umurnya berapa? Karena undang-undang di atas 40, betul? Nah, tetapi tahun 1997 udah mendapat bocoran juga. Nanti MK akan ngetok minimal pernah menjadi pejabat publik. Orang punya KTP tidak harus di atas 17 tahun. Kalau usia 15 tahun punya anak, kan perlu kakak juga. Tetap ada KTP. Kuncinya di sini. Nanti MK nanti mutusnya di sini. Udah tahu udah. Ngomong-ngomong lah di Pondok Indah. Ada ajudannya ngomong gini. Ada Rudi Kurniawan ngomong-ngomong, wah pres itu Gibran. Kuncinya di situ. Nah,
2022 saya dipanggil di Kementerian Pertahanan. Saya mau ngomong karena saya punya kawan tuh Glenny Kerupan, teman belum lama, 20 tahun. Jadi teman saya 20 tahun, pernah penugasan bersama, tim khusus bersama, pokoknya sudah sahabat dekat. Dan dia tangan kanannya Prabowo, satu letingnya Prabowo, satu Akabri. Nah, karena dulu waktu saya dari tim khusus, saya tuh satu-satunya yang termuda. Semua udah di atas saya semua adalah. Karena yang ikut tim saya, itu minimal itu adalah kolonel adalah. Tim khusus itu kolonel adalah. Nah sedangkan kan yang punya pasukan adalah. Nah sedangkan saya itu satu-satunya sipil yang terpilih saudara. Di antara 200 juta manusia lebih saudara. Nah waktu itu saya beritahu sama Glenny Kerupan. Glenn, lo percaya sama gua. Kan sama-sama tugas kan, pernah tugas sama-sama. Kita pernah tugas khusus, dia juga pernah tugas khusus. Aneh apa mas? Gini Glenn. Wapres ini nanti Gibran Rakabumi pasti menang. Daud, tapi saya udah Ibu Mega minta Puan Maharani jadi capres, cawapresnya Prabowo. Gimana? Raiso, Gibran masih kecil, umurnya piro. Glenn, saya dapat penglihatan tuh jelas sekali, pasti menang. Daud, PDIP itu partai besar. Nggak mungkin, umurnya berapa? Ya di situ saudara. Saya ngomong, tapi kuncinya di sini. 100% menang, Prabowo Gibran pasti menang, saya bilang gitu. Kenapa? Ingat, saya dapat penglihatan 1997. Orang SBY aja ngomong saya bilang gitu. Kalau enggak percaya, coba aja. Nah, kita buktikan, saya bilang gitu. Itu di Kementerian Pertahanan. Tapi umurnya gimana? Nanti MK akan putuskan minimal pernah menjadi pejabat publik. Loh kok kamu bisa ngomong gitu? Karena waktu di surga nanti penglihatan masa depannya seperti itu. Oh gitu. Tapi lah mungkin gitu dah. Wong dia yang ngomong dia yang bantah sendiri dah. Karena masih enggak mungkin umur 40 dah, enggak mungkin. Wali kota lagi dah. Udah. Wes kalau enggak percaya kita buktiin. Wah, itu Anies sama AHY kan gitu. Enggak jadi 2023 bubar. Nah tiba-tiba Prabowo Gibran. Daud, terjadi perkataanmu. MK-nya juga sama dengan kata-kata kamu. Minimal di pejabat publik. Nah sekarang yang penting satu Daud. Waktu kamu di sana 1 atau 2 putaran. Langsung saya ngomong. Yang itu tidak dapat petunjuk. Jadi tanya 1 atau 2 putaran. Wah 2023, wah udah 2024 itu, wah Ibas anaknya Pak SBY telepon saya ngomong telepon dia, si hello, tek WA adalah. Daud, gimana ini? Dari PDIP nawarkan kita koalisi, ini koalisi, kita pecah dari Anies, gimana? Mas, tanya Mas Ibas, oleh Mas hidup juga adalah. Mas Ibas, Mas percaya sama saya enggak? Bahwa saya pengawal rahasia Ibu Ani Yudhoyono almarhum Ibu Mas. Dan saya disumpah menjaga 2 putra Ibu. Yaitu Mas dan Mas AHY. Dan sumpah itu saya bawa sampai mati. Sebagai pengawal rahasia Presiden. Saya disumpah itu. Mas percaya saya tidak? Bahwa saya tetap mengawal keluarga Mas dan Mas AHY. Percaya? Gimana? Gabung sama siapa? Udah. Masukkan ke Prabowo. 100% menang. Yang benar. Udah menang katanya. Kenapa? Saya jamin menang. Benar nih Pak Daud. Menang. Langsung saya nelpon Glenny Kerupan di sampingnya Prabowo. Kan orang yang sampingin Prabowo terus sudah. Glenn, tolong beritahu bos gua mau gabung, kamu terima ya, hormati dia. Ingat, walaupun bagaimanapun pernah jadi presiden. Tolong hargai dia, hormati dia.
dia bos saya, bilang gitu. Yo ngerti aku, udah 24 jam saya tunggu. Demokrat dalam 3 hari gabung sama Gerindra. Dari Mas Ibas sama wakil ketua Widan Mandik. Udah selesai? Selesai. Pak Daud, tanya, 1 atau 2 putaran? Aku enggak ngerti tenan aku. Tapi yang jelas pasti presiden terpilihnya, pilpresnya adalah Prabowo Gibran. Pasti. Yakin. Enggak keliru. Wah, saya itu, semua pada nunggu semua. Jadi saya memberitahu itu sudah sejak tahun 2021 di publik semua adalah. Nah setelah itu Pilpres. Setelah Pilpres menang Prabowo Gibran. Telepon lagi saya. Dilantik tidak. Saya ngomong. Saya hanya diberitahu Pilpresnya yang menang Prabowo Gibran. Dilantik atau tidak dilantik belum ada petunjuk selanjutnya. Penting menang dulu. Nah tetapi di publik, di media sosial, saya berkata 95% cawapres Gibran menang. Kenapa saya ngomong 95%? Kalau saya ngomong 100%, saya kena undang-undang Bawaslu. Cipta kondisi saya masuk penjara, betul? Makanya tak akalin gimana caranya, ngomong aja 95%. Supaya aman. Begitu jadi, wah saya itu orang banyak tanya sama saya, Pak 2025 gimana? Nah sekarang saya beritahu, ini penting saudara. Saudara yang punya utang bank segera dilunasin. Kalau belum bisa lunas gimana? Ya jangan nambah utang lagi. Nah, yang kedua, ibu-ibu terutama kartu kredit lebih baik jangan pakai dulu. Jangan tergoda KPR dan kredit murah, utang bank. Kenapa saudara? Karena kondisi daya beli seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Ngomong sama sebelahnya, ingat kartu kredit. Siapa yang setuju angkat tangan? Oh bapak-bapak gini semua, makasih Pak. Jelas? Sampai tahun berapa saudara? Kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa? 2026. Dan ekonomi bergerak itu di 2027. Baru bergerak. Daya beli masyarakat itu seperti ini. Dan 10 tahun lagi dimulai tahun ini. Ngomong semua sebelahnya. 10 tahun lagi dimulai tahun ini. Apa saudara? Cina akan menguasai pertama ekonomi tekstil. Apa saudara? Kedua, IT. 3, otomotif. Apa saudara? Apa saudara? 4, apalagi? Industri yang berbau metal akan dikuasai Cina itu 10 tahun ke depan. Itu bocoran 2035. Yang bertahan apa? Hanya ada 4. Maka sudah persiapan semuanya adalah. Pertama, perkebunan pertanian. Apa saudara? Perkebunan apa saudara? Kenapa? Karena kondisi krisis pangan ini stabil krisis lagi itu sampai tahun 2035. Perkebunan dan apa saudara? Perkebunan dan apa saudara? Pertanian. Kedua, perikanan dan peternakan. Apa saudara? Pak kalau jadi agen Polowijo, agen peternakan, agen perikanan, aman enggak Pak? Aman. Karena bisnis inilah yang tidak bisa dikuasai Cina. Pada waktu 10 tahun lagi. Jelas? 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 Dan yang ketiga ada lagi kuliner, makan. Ngomong sama sebelahnya, lihat perutnya, ingat makan. Jadi apa saudara?
kuliner. Apa saudara? Itu yang bertahan. Dan yang keempat. Nah ini penting saudara. Properti tanah. Itu yang paling aman. Karena tetap ada pembatasan kepemilikan hak atas tanah untuk orang asing. Ini yang aman. Jelas? Dan berikutnya adalah bisnis yang berhubungan dengan pasir. Batu kerikil, batu kericak, batu-batu aman semua. Kenapa? Karena tidak diimpor kemana-mana. Cukup cari di gunung. Jelas? Jelas? Pasir di sungai, batu-batu di gunung. Yang berhubungan dengan toko besi. Apa saudara? Yang berhubungan toko bangunan itu aman. Karena apa saudara? Batu bata, pasir, tiang pancang, bahan dasarnya dari mana? Dari dalam negeri. Itu yang aman seterusnya. Jelas? Dan ini yang akan saya beritahu 5 tahun lagi dari sekarang. Ini 5 tahun lagi, ngomong sebanyak 5 tahun lagi. Apa saudara? 5 tahun lagi ke atas. Di bawah 10 tahun. Semua akan kembali ke manual. Toko-toko, ruko-ruko, dan mal-mal. Balik kayak dulu lagi. Karena ada kejenuhan 5 tahun tentang online. Karena apa? Pesennya sepasang sepatu dikirim kanan semua. Itu 5 tahun lagi nanti kan balik ke manual semua. Jelas saudara? Kembali seperti apa saudara? Semula lagi. Nah tapi ingat saudara semua yang ada di Indonesia tetap dipelihara Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena ingat. Jadi mulai sekarang saudara semua harus siapkan perkebunan. Siapkan peternakan. Siapkan perikanan. Kalau saudara bergerak di bidang pasir, perkuat pasir. Perkuat batu bata. San kericak macam-macam. Karena itu yang bisa bertahan. Jelas? Jelas? Apa saudara? Itu yang apa saudara? Bertahan. Tapi ingat, ini saya beritahu masih 10 tahun lagi. Cina menguasai Indonesia. Jadi saudara tanah itu aman. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah ngomong sebelahnya, jangan utang terus. Nah saya percaya dan ingat, saya memberitahu, sudah saya kasih masukan. Pak nanti presidennya 2029 siapa? Nunggu 3 tahun lagi baru saya kasih tahu. Tenang aja, yang penting dijalanin dulu, betul? Nah, dan masa saya terkenal hanya 2 tahun lagi. Setelah itu tidak terkenal lagi. Nah, jadi saya siap naik, siap turun. Jadi 2 tahun lagi saya sudah tidak terkenal lagi. Nah yang jadi pertanyaan, GSJS masih ngundang saya tidak? Oke, karena 2 tahun lagi saya sudah tidak terkenal lagi. Kenapa? Karena di situ sudah jelas sekali batas saya sampai kapan. Nah, karena saya bukan nabi, hanya penyampai pesan. Mari kita bangkit berdiri saat ini.